dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur sekali sama Tuhan ya bahwa hari ini kita boleh sehat dan datang ke gereja untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah begitu dahsyat, sudah begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita Kita
terima kepada firman Tuhan. Dalam pesan apa lagi? Pesan yang akan tetap membuat keluarga Tuhan. Pesan yang memberkati itu selamat. Yang hilang
Tuhan. Juru selamat kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau telah datang menjadi juru selamat bagi kami semua, sehingga kami boleh dibebaskan dari dosa-dosa kami yang tidak mungkin bisa kami lepaskan dengan kekuatan kami sendiri. Engkau telah datang dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah memuji Engkau. Para pemusik, kami semua yang memuji Engkau Tuhan, biarlah boleh berlayak di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang menyanyi memuji Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hari luar biasa. Tuhan telah mengasihi kita semua. Dia telah datang sebagai juru selamat dan yang telah memberikan pengharapan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan masuk dalam pembacaan ayat firman Tuhan yang pada hari ini bisa kita sama-sama buka di dalam kitab Matius pasal yang kedua. Haleluya. Di depan tidak penuh ya. Puji Tuhan. Matius pasal 2 kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat pertama. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar perkataan raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Dan karena diingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah berita Natal yang tersebar mana-mana, yang pada hari ini kita peringati juga, saudaraku,
sebagai satu hari di mana kita melihat apa yang Tuhan kerjakan ketika bayi itu lahir. Maka dikatakan di sini ada orang Majus dari timur yang datang ke satu kota, yaitu kota Yerusalem. Mereka bertanya kepada raja. Rajanya namanya Herodes. Tadinya bukan raja. Belakangan dia menjadi raja. Umurnya sudah 70-an. Dan waktu dia baru mulai menjadi raja, kuat gagah, banyak tentara yang membantu dia. Kekuatannya besar karena dapat dukungan dari pemerintah Romawi. Ya, tapi sebelum dia jadi raja, banyak musuhnya. Banyak musuh bukan karena kesalahan musuh, tetapi karena ini orang yang namanya Herodes, dia khawatirnya besar, punya kekhawatiran yang luar biasa. Dan kita takut. Begitu juga dengan banyak orang Kristen di kalangan umum saat ini, saudaraku. Banyak yang takut, banyak yang khawatir. Mereka khawatir, ya, saudaraku, dan mereka mencoba untuk melihat apa yang terjadi, dan kemudian mereka berpikir bahwa orang-orang yang mencoba untuk menghalangi karirnya harus diberantas. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Herodes ini juga sebelum jadi raja, dia punya paman. Paman itu namanya Aristobulus. Atau Aristobulus, ya. Aristobulus, ya. Itu sebenarnya namanya bagus, saudaraku. Orang ini pamannya sendiri dari Herodes. Tapi Herodes sangat takut sama dia. Kenapa? Takut pamannya ini pada satu hari akan jadi raja, dan dia yang akan jadi orang-orang biasa. Itu sebabnya Herodes dia diam-diam mengundang pamannya. Paman, ayo hari-hari raya ini kita rekreasi. Dibawanya keluarganya, saudaraku, tapi di tempat yang agak sepi. Di sanalah Herodes membunuh Aristobulus. Kita lihat di sini, orang ini membunuh karena khawatir. Khawatir jangan-jangan nanti Herodes nggak jadi raja. Jadi dilelepin, saudaraku. Orang dilelepin karena Aristobulus ini manusia, bukan ikan. Ya, dilelepin ke dalam air, mati nggak, saudaraku? Mati, ya. Mati. Sudah mati, pura-pura dia nggak tahu, tahu-taunya mayatnya sudah ngapung. Saudaraku, bukan itu saja, tapi Aristobulus ini punya cici, ya, cici. Cicinya itu adalah suaminya Herodes. Punya anak 3 Herodes itu. Jangan-jangan nanti istrinya ikut-ikutan, ya. Saya mau jadi raja, jadi repot nanti ada urusan sama dia, sama istri sendiri. Padahal istrinya nggak tahu apa-apa, anak-anaknya juga nggak tahu apa-apa. Tapi sudah tahu Aristobulus ini sudah dimatikan. Kemudian Herodes mendatangi namanya Mariana, ya. Mariana sama anaknya 3 dipanggil, kemudian dikasih racun.
Mati semua tiga-tiganya, empat-empatnya. Saudara-saudaraku, kekhawatiran itu karena ketakutan. Dari khawatir timbul ketakutan, dari ketakutan timbul tindakan yang kejam. Dan gak ingat lagi apakah ini istri, apakah itu 3 orang anaknya, dimatikan semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi sebelumnya. Lalu ada lagi golongan orang Parsia. Orang Parsia itu dari daerah kira-kira sekitar Iran. Orang itu datang ke Bethlehem, ke Yerusalem, tapi orang-orang ini kemudian dicurigai oleh Herodes. Tapi orang-orang Parsia ini tahu dia dicurigai, maka dia kejar Herodes. Mana Herodes? Hati-hati ya, jangan main sama kami. Kami orang banyak. Ya, kami tidak takut sama Herodes. Herodesnya lari. Kemana larinya? Larinya ke Roma. Dia lari ke Roma, dan orang-orang di Roma bilang begini, rajanya bilang begini, ada apa kamu lari? Pak, saya ini takut, khawatir, sebab ada orang dari Parsia yang mencari saya untuk melawan saya. Udah begini aja, kamu pulang lagi, bawa tentara Roma yang banyak, yang senjatanya lengkap, ya, lawan orang Parsia. Kemudian kami angkat jadi raja. Udah jangan jadi setengah raja atau seperempat raja, jadi raja full. Waduh, saudaraku, dia pulang bawa tentara orang Roma yang senjatanya lengkap. Dia kejar itu orang-orang Parsia. Cari di mana ada orang Parsia, di sana mereka dimatikan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Parsianya lari semua, tinggal Raja Herodes. Dia bilang, sekarang sesuai dengan perintahnya Kaisar Roma, saya akan jadi raja di Yerusalem. Maka dia jadi raja dong. Keluarkan makanan, keluarkan minuman, mabuk-mabukan, dan kemudian jadi raja dari orang-orang yang diangkat sama Kaisar Roma. Inilah yang pertama kali terjadi di dalam hidup Herodes tadi. Sehingga orang ini bukan cuma saja khawatir, tapi juga bisa berbahaya karena dia bisa membunuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu raja-raja dari Majus ini datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya kepada orang Yerusalem, di mana sih ada raja yang baru dilahirkan? Di mana ya? Kami sudah melihat bintangnya loh. Katanya di daerah sekitar sini. Kami mau menyembah dia. Oh, saudara, Herodes kaget. Dia kaget. Ada lagi orang yang mau menghalangi dia jadi raja. Ada lagi raja yang baru lahir. Terus orang Majus itu dipanggil. Bapak-bapak, terima kasih ya sudah ngasih pemberitahuan ini. Carilah raja itu, dan nanti kalau sudah ketemu, saya mau datang menyembah dia. Tapi dia sendiri belum mau datang. Dia suruh orang Herodes orang Majus yang pergi. Cari ada di mana raja yang baru lahir itu. Nanti saya akan datang menyembah dia. Saudaraku, tapi tadi kita sudah baca
bahwa ayat yang terakhir itu berkata, karena diperingatkan di dalam mimpi, saudaraku, mereka semua tidak balik ke Herodes, tidak kembali. Karena apa? Mimpinya bilang Herodes akan membunuh anak itu. Kamu nggak usah datang ke tempat Herodes lagi, lewat jalan lain saja. Saudaraku, inilah tandanya bahwa Tuhan ikut campur, memberitahukan dalam mimpi itu supaya tidak boleh ada orang yang mengganggu apapun kepada anak raja yang baru lahir itu. Oh, saudaraku, Raja Herodes sewot. Sudah tahu sewot? Apa sewot? Marah ya, saudaraku ya. Marah. Ditunggu-tunggu, gak datang-datang nih orang majusnya. Kemana nih? Jangan-jangan salah jalan. Enggak Tuhan, masa sih orang semua dari luar manapun tahu kalau ada bangunan tinggi namanya istana, ya. Dan memang betul, orang Majus tidak balik lagi kepada Herodes karena sudah tahu dari mimpi. Siapa yang memberi mimpi? Tuhan. Tuhan yang memberi mimpi. Jangan balik ke Herodes. Saudaraku, Herodes ngamuk yang bilang sama tentaranya, sini tentara punya golok, punya sudah biasa, sudah ada yang belum, yang belum nggak apa-apa, pakai aja lebih enak, ya. Yang tajam boleh dipakai juga, semuanya dipakai. Saudaraku, dia bilang apa? Anak umur 2 tahun, loh, ada apa kok begitu? Ya, karena takut nanti dia jadi raja. Kalau jadi raja, aku yang susah. Siapa yang susah? Herodes. Ya, sebab itu dia bilang anak-anak, apalagi yang laki-laki, ya, potong penjara akhirnya, matikan. Oh, saudara, itulah yang terjadi. Herodes dia menjadi pembunuh. Tapi akhirnya apa? Herodes mati dimakan cacing. Ya, dimakan cacing. Cacingnya cacing kremi. Sudah tahu ya, cacingnya langsung makan Herodes. Loh, saudaraku, itulah yang terjadi kalau ada orang yang curiga, takut, khawatir, langsung keluar pikiran membunuh, langsung dia bilang, saya harus berkuasa. Tapi apakah Tuhan mengizinkan orang itu untuk terus hidup? Tidak diizinkan. Orang itu mati dimakan cacing. Yang cacing, saudaraku, ya. Cacing makan orang, bukan orang makan cacing. Ya, saudaraku, dimakan. Habis dah ludes. Nah, saudaraku, itulah yang terjadi dengan Herodes. Ya, dia mati, dia tidak bisa menguasai. Sekarang mari kita buka kitab Injil Yohanes, Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat yang pertama. Ya, ini beberapa puluh tahun lebih sesudah Natal itu terjadi, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kita baca. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, sekali lagi saya ulangi, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudara, ini yang terjadi. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah tahu bahwa dia tidak mungkin akan terus di dalam dunia ini, karena memang bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari mana? Dari Bapa, dari surga. Dan dia akan kembali ke surga. Dia sudah tahu itu, sudah tahu. Saudara juga sudah tahu belum? Sudah dari mana ke mana? Haleluya. Kita bukan dari dunia ini. Amin. Kita bukan dari dunia ini. Kita berasal dari tempatnya Tuhan yang telah menjadi juru selamat kita. Dialah yang menunggu kita. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya akan datang, dia akan kembali kepada Bapaknya. Jadi saudaraku, kalau kita juga membaca, teruskan saja ya, ayat yang ke-12. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayatnya 27. Nah, mari kita baca. Apa yang dikatakan itu? Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dia berkata, yang lebih besar bukan yang dilayani, yang duduk makan, tapi yang melayani. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus berkata, kamu memanggil aku Tuhan dan Guru. Kamu sudah tanya, kemana Pak? Tuhan akan merayakan Paskah. Di mana merayakan Paskah itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, kamu Petrus dan Yohanes, pergilah dan lihatlah nanti ada orang yang membawa buyung. Membawa apa, saudaraku? Buyung. Ya, buyung itu tempatnya air. Kamu ikuti orang itu. Lalu kamu tanya sama dia, di mana tempat guru akan merayakan Paskah? Di mana? Dan maka orang itu akan bilang, oh di sana di atas. Kami sudah sediakan. Kalau gurumu minta pinjam tempat, kami sudah sediakan tempat di atas, yaitu di loteng. Dan murid itu jalan, ketemu, kok pasti sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan orang itu bilang ada di atas loteng. Saudaraku, Tuhan Yesus memberitahukan kepada Yohanes dan Petrus ya, bahwa sesungguhnya ada satu ruangan yang disiapkan bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Tapi saudaraku, waktu murid itu pulang memberikan tahukan kepada Tuhan Yesus,
Oh, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sekalian pergi ke ruangan itu. Di mana ruangan itu? Di atas loteng. Di mana, saudaraku? Di mana? Di atas loteng, ya. Semuanya. Ada orangnya enggak? Saudaraku, Alkitab berkata tidak ada orangnya. Orang itu yang bawa puyun itu cuma menyediakan apa? Ruangan doang. Cuma ada ruangan. Sudah tersedia, rapi. Rapi, gitu. Tinggal pakai. Tapi nggak ada yang punya. Yang punya ahli tempat lain. Kalau yang punya di tempat lain, ada nggak di situ pembantunya atau jomosnya atau hambanya yang punya tempat tadi? Ternyata juga tidak ada. Jadi saudaraku, yang dipinjamkan oleh Tuhan Yesus untuk merayakan Paskah bersama murid-muridnya itu cuma tempat doang. Tidak ada yang punya, tidak ada juga jomosnya yang punya, hambanya yang punya. Ada. Jadi semua tinggal merombong, tapi sudah beres, sudah rapi. Tuhan Yesus naik ke atas bersama murid-muridnya, tapi Alkitab berkata apa? Murid-muridnya waktu itu sedang gontok-gontokan. Siapa yang paling besar? Siapa yang paling besar? Oh, mereka bilang, siapa yang paling besar? Aku. Kata siapa? Simon mungkin ya. Simon Petrus. Tapi yang lain juga bilang, aku. Jadi kalau yang bilang aku, maka dia adalah orang gedean, orang besar. Gak pantas jadi hamba. Betul atau tidak, saudara? Orang besar pantas tidak jadi hamba. Gak patut, ya. Gak patut. Jadi mereka kontok-kontokan. Siapa paling besar? Aku. Kalau ada yang tanya siapa yang paling besar? Aku. Loh, kok aku lagi? Berapa orang akunya? Oh, semuanya, saudaraku. Mereka nggak mau ada yang jadi hamba. Karena mereka tidak mau yang ada jadi hamba, Tuhan datang. Dia buka bajunya dan dia ikat. Dia ambil ember. Dia mulai mencuci kaki murid-muridnya. Sekarang yang jadi hamba siapa? Tuhan Yesus jadi hamba. Tapi Tuhan bilang, kamu menyebut aku sebagai Tuhan dan Guru. Tapi lihat siapa yang melayani. Yang mana yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tanya, siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pelayan itu hamba. Pelayan itu doulos. Maka di sini Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Satu persatu dicuci kakinya. Tapi Petrus bilang, Tuhan, jangan cuci kakiku. Tuhan bilang apa? Petrus, kalau kamu tidak mau dicuci kakimu, engkau tidak mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Kalau itu jauh Tuhan. Kalau itu jangan cuma kakiku saja, tapi tanganku juga. Yang lain-lain juga. Yesus berkata, gak usah yang lain-lain. Sebab yang lain sudah bersih. Yang lain sudah dicuci. Tapi siapa
yang mau melayani. Siapa yang mau melayani? Dialah yang akan menjadi hamba yang kemudian dia sebenarnya adalah Tuhan yang akan siap kembali ke rumah Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada Herodes yang takut, khawatir, dan kemudian melakukan suatu pembunuhan besar-besaran terhadap anak kecil yang tidak bersalah. Tapi ada Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu dia memberi teladan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengikut dia, mengambil contoh di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menyombongkan diri, kita tidak perlu tinggi hati, tapi mari kita mau melayani Tuhan, melakukan seperti apa yang Dia perintahkan, yaitu tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan saya yang dikasihi Tuhan, hari ini ada orang-orang yang perlu kita layani. Keluarga kita, famili kita, ahli-ahli kita. Oh, perlu uang, perlu bayaran. Saudaraku, Tuhan tidak bilang bayaran. Semua bayaran itu ada di tangannya. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bahwa Natal hari ini adalah Natal. Tuhan mau mengubah jalan hidupku. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Bapakku yang baik, sangat bercinta. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik,
jalan hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mereka melalui jalan yang lain dan dia kembali ke Yerusalem. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kepada kami suatu gambaran yang sungguh-sungguh dapat mengubahkan setiap hati-hati kami, ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami tidak bisa lakukan sendiri. Engkau tahu bahwa kami tidak mampu melakukannya. Sebab itu Bapa, kami datang kepadamu menadahkan tangan kami. Lakukanlah itu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang layak dan beriman kepadamu. Masih ada banyak orang yang harus dilayani. Masih banyak orang yang harus dibawa kepadamu. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Bukan kekhawatiran dunia ini, bukan ketakutan, bukan sesuatu tindakan-tindakan yang membawa kematian. Tapi biarlah Engkau lah yang akan menuntun kami berjalan menuju kepada jalan keselamatan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau tahu kami yang datang hari ini. Engkau tahu kami satu persatu lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri kami sendiri. Ubahkan kami, jadikan kami seperti anak-anak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada hidup baru yang terjadi dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini dalam gereja maupun yang online dan tempat masing-masing, kami ucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk namanya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita mau siapkan. Mungkin bagi saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan, nanti akan dibantu oleh Asyir. Saya mau bagi Ibu Gembala untuk doa persembahan. Petugas rekannya bisa siap-siap. Saudara sudah mendapat amplop yang membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa merayakan karena anugerah Tuhan. Tuhan beri kesehatan. Tuhan bebaskan kita dari segala dosa dan kutuk, dan kita percaya anugerah Tuhan besar bagi umatnya. Saudara semua diberkati, Bapak, Ibu, para remaja, juga anak sekolah minggu, dan semua hamba-hamba Tuhan, para pengerja. Mari kita ucap syukur. Kita bawa ini di hadapan Tuhan. Dan kita angkat persembahan ini. Apa yang kita bisa bawa, kita syukuri. Karena semua ini datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralama sangka lama yaralama sik yaralama sik. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh merayakan Natal. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kami bisa hadir merayakan Natal. Semuanya karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kami. Kami diangkat dari lumpur dosa, ditaruh di atas batu karang, bahkan diberi kemuliaan. Syukur, syukur, syukur. Terpujilah Tuhan. Tuhan, kami datang dengan rasa syukur. Kami sudah menerima berkat Tuhan. Bahwa firman-Mu mengajar kami untuk kami tidak sombong, untuk kami tidak menjadi dengki dan jahat, karena semua itu kejahatan dari iblis. Dan kami mau minta Tuhan sucikan hati dan pikiran roh jiwa kami. Roh Kudus tinggallah di dalam hati kami.
Mengajarkan kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan. Berkat-berkat setiap hari yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, segala puji syukur. Pada akhir bulan Desember ini, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami dari bulan Januari 2002 sampai 2002 Desember. Dan kami serahkan juga yang akan datang tahun 2023. Kami syukuri dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kau berkati semuanya berlimpah-limpah. Yang lanjut-lanjut usia. Terima kasih kami juga bisa melihat banyak saudara-saudara kami yang tadinya tidak bisa hadir. Hari ini mereka hadir. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, untuk hari Sabtu tanggal 31 Desember kita ada ibadah akhir tahun jam 4 sore. Dan untuk hari Minggu 1 Januari kita ada ibadah jam 10 pagi. Jadi khusus hari Minggu 1 Januari kita hanya ada ibadah 1 kali itu jam 10 pagi. Sekaligus ada perjamuan kudus ya saudara ya. Dan saudara, sebentar saya mau undang perwakilan dari gereja yaitu Ibu Susana Iskandar untuk bisa memberikan tanda kasih kado Natal kepada Bapak Gembala. Saya persilakan Bapak Gembala. Nanti juru foto Jody bisa siap-siap ambil dari handphone, dari kamera juga. Ya silakan Bapak Gembala. Kami mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Gembala ya. Perwakilan dari gereja memberikan tanda kasih ucapan Natal kepada Bapak Gembala. Sorry. Ya. Saudara, sebentar kita akan mempersiapkan untuk candlelight. Saudara, saya undang untuk berdiri. Bapak ada Ibu Gembala, saya silakan ke depan untuk candlelight service kita.
Nanti semakin terangkan doa tutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Bapa yang Maha Baik dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan-Mu lah ya Tuhan, kami boleh merayakan Natal tahun ini dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Damai sejahtera bukan saja di kami di tempat ini, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, karena banyak jiwa-jiwa yang merasakan betapa ajaibnya Engkau Tuhan yang telah memimpin kami sekalian. Sekarang Bapa, kiranya Engkau sendirilah yang akan tinggal dan lahir dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang layak, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menaungi kami, Engkau juga lah pula yang akan menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkat-Mu turun atas kami sekalian. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari surga, dari kasih Allah Bapa yang sempurna, dari kemurahan dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita sekalian masuk di dalam terangnya yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya, yang menerima berkat Tuhan,
Sama-sama kita katakan. Saudara-saudara bisa duduk di depan masing-masing. Untuk ibadah memang sudah selesai, tapi untuk acara kita masih ada door prize ya saudara ya. Saudara-saudara, saya ingin memastikan apa saudara-saudara sudah mendapatkan nomor dari Asyir yang kertas kuning kecil ini. Kalau seandainya ada yang belum dapat, nanti tolong angkat tangan, Asyir akan membantu. Ya, silakan untuk Jerry untuk kocokan nomornya. Masukin ke amplop coklatnya tadi mana? Nanti saya untuk nomor pertama, saya akan minta Bapak Ibu Gembala untuk ambil 2 nomor, dan setelah itu Bapak Fonseca, kemudian Pak Alex, kemudian Bapak Gembala. Jadi kita ada 10 nomor saya saudara. Saya persilakan Ibu Gembala untuk bisa ambil 2 nomor. Ya, Ibu Gembala, silakan. Ibu, ya. Maju Ibu Gembala, maju sekalian nanti sekalian memberikan 2 orang nanti setelah Ibu Gembala. Bapak Jose ya, jadi ditunggu sebentar ya Pak Jose ya. Baik, semua yang ada di dalam, semua juga dapat nomor ya saudara. Satu,
Satu dulu. Sekali lagi. Terima kasih. Satu lagi Pak Kepala yang terakhir ya.